semuanya, kembali lagi bersama saya Dana Rabiam Tolibra Balembang dari jurusan akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan membahas tentang hukum surat berharga. Apa itu surat berharga? Surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Surat berharga berbeda dengan surat yang mempunyai harga. Bila surat berharga diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi, maka surat yang mempunyai harga diterbitkan untuk menjadikan bukti bahwa pemiliknya berhak atas sesuatu. Penggolongan surat berharga. Ada 3 golongan surat berharga. Yang pertama, surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, yaitu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas pemilikan barang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Yang kedua, surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan, yaitu surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan atau perusahaan, misalnya saham suatu perseroan terbatas atau PT, CV atas saham, dan lain-lain. Pemilik saham ini akan berhak untuk mendapatkan dividen atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, surat-surat tagihan utang, yaitu surat berharga yang berisi hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasarnya adalah untuk memenuhi suatu prestasi. Yang tergolong dalamnya adalah wesel, cek, accept atau promise, biliet giro, dan lain-lain. Klausa dalam surat berharga. Dalam hukum surat berharga terdapat 2 macam klausula, yaitu klausa atas tunjuk, yaitu klausula yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya. Yang kedua, klausula atas pembawa, yaitu suatu klausula yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Surat berharga juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih berhak atas sesuatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Apa itu wesel? Wesel adalah surat berharga yang mengandung suatu perintah untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi wesel, tetapi disebutkan bahwa tiap-tiap wesel tersebut berisikan nama surat wesel yang dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik, penetapan hari bayarnya, penetapan tempat pembayaran dilakukan, nama orang yang akan menerima pembayaran, tanggal dan tempat wesel ditarik, serta tanda tangan orang yang mengeluarkannya. Pihak-pihak dalam penarikan wesel adalah orang yang menerbitkan atau menarik wesel disebut penarik, orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar disebut tertarik. Tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayarnya disebut akseptab, akseptan, atau akseptor. Penerima wesel dari penarik untuk pertama kalinya disebut penerima atau namer atau holder. Orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya disebut endorsee. Orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya disebut endosan. Endorsement yaitu suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Pasal 10 ayat 1 KUHD menyatakan, tiap-tiap surat wesel termasuk juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsement. Akseptasi, yaitu suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani suatu pernyataan sanggup. Setelah selesai penandatangan tersebut, ia berubah menjadi akseptan, yaitu tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Apa itu cek? Cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Pengertian cek tidak terdapat dalam undang-undang. Walaupun demikian, pasal 178 KUHD
hanya menyebutkan syarat-syarat formal yang akan dipenuhi oleh cek, yaitu bahwa tiap-tiap cek berisikan nama cek yang dimuat dalam teks surat tersebut dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulis di Indonesia cek, di Prancis cekui, di Inggris cash, dan sebagainya. Perintah tidak bersyarat untuk membayar uang tertentu, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik, penetapan tempat pembayaran dilakukan, tanggal dan tempat cek ditarik, serta tanda tangan penarik. Perbedaan cek dan wesel. Yang pertama, fungsi. Fungsi wesel adalah alat pembayaran kredit, sedangkan cek sebagai alat pembayaran tunai. Yang kedua, waktu perbedaan. Wesel lebih dari 1 tahun, sedangkan cek 70 hari. Waktu pembayaran, wesel pada waktu tertentu, sedangkan cek pada waktu diperlihatkan. Perbedaan yang keempat, yaitu tertarik. Pada wesel, bangkir atau non-bangkir, sedangkan pada cek harus selalu bangkir. Yang kelima, akseptasi. Pada wesel ada, sedangkan pada cek tidak ada. Yang keenam, klausula. Pada wesel atas tunjuk, sedangkan pada cek atas pembawa. Selanjutnya kita akan membahas cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Dalam pasal 180 KUHD disebutkan bahwa tiap-tiap cek kosong harus ditarik atas seorang banker yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik. Dana tersebut menurut persetujuan baik terang-terangan atau diam-diam dapat ditarik oleh penarik dengan menggunakan cek. Dalam pada itu apabila ketentuan tersebut tidak diindahkan atas hak itu pun selaku cek tetap berlaku juga. Pasal 190B KUHD yang menyebutkan dana harus sudah tersedia sekurang-kurangnya pada waktu cek diperlihatkan atau pada hari bayar. Biliet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Biliet giro kosong yaitu biliet giro yang ketika diajukan kepada bank tidak tersedia dana atau saldo milik penarik yang cukup untuk membayar biliet giro tersebut. Apabila penarik tidak memenuhi kewajiban tentang penyediaan dana yang cukup pada tanggal efektif, maka ia telah menerbitkan biliet giro kosong. Biliet giro wajib ditolak oleh bank. Penolakan tersebut dengan peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan surat peringatan pertama yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan biliet giro lagi. Yang kedua, memberikan surat peringatan 2 yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam bila ia menerbitkan biliet giro kosong untuk ketiga kalinya. Yang ketiga, menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Keuntungan penggunaan biliet giro dibandingkan dengan surat berharga lainnya. Penggunaan biliet giro mempunyai keuntungan berupa: yang pertama, bebas materi. Hal tersebut karena biliet giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Yang kedua, selain itu karena hanya berupa pemindahbukuan, maka biliet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu, relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Yang ketiga, sehubungan dengan adanya 2 tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan biliet giro kosong. Demikianlah penjelasan tentang surat berharga. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.